Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kita anak kelas 12D ya. Saya bernama Aisyah Fira dan bersama teman-teman saya Deswita. Saya Faris Riko Diantara. Nah, kira-kira di sini kita mau ngapain nih? Kita kan mau nyelesain tugas sejarah. Tahu gak tema kali ini kita membawain tentang sejarah apa? Kalau nggak salah tuh kita akan bahas PRRI ini, Oke. pemerintah revolusioner. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira PRRI itu terdiri di tahun berapa? Ya, jadi PRRI itu terjadi di tahun 1957. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang apa itu PRRI, mengapa bisa terjadi, dan apa dampak-dampaknya. Nah, PRRI ini singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Nah, kejadian ini tuh terjadi setelah Belanda itu memerdekakan Indonesia, guys. Pada tahun 1957 ini, Indonesia merasakan kekecewaan, kecuali Pulau Jawa. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kekecewaan Pulau Jawa ini terhadap Pulau Jawa ini kenapa? Kalau nggak salah, gara-gara utamanya tuh ya kayak ekonominya kurang, terus juga penolakan terhadap pengaruh komunis. Soalnya kan komunis dulu banyak ya, kayak pengikutnya, gitu-gitu. Nah, jadi tuh dulu PRRI ini sempat terjadi di daerah Sulawesi dan Sumatera. Alasannya itu dulu itu karena ketidakadilan sebenarnya. Ketidakadilannya ini tuh karena kayak gini. Saya ibaratkan Jawa, kalian Sumatera dan Sulawesi. Kalian punya hak kan nih. Nah, mentang-mentang saya punya kuasa, saya nyuruh kalian nih buat kasih sumber daya alam saya ke sini, saya ke Jawa. Nah, itu yang akibatin orang-orang di luar Jawa merasa cemburu, makanya melakukan tindakan pemberontakan. Nah, kurang lebih itu tuh latar belakangnya. Nah, Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh tentang PRRI, aku mau nanya. PRRI itu kan sering disebut-sebut bersama dengan Permesta. Apa perbedaan antara PRRI dan Permesta? Kalau nggak salah, PRRI itu berpusat di Sumatera, lebih menonjolkan tuntutan politik dan juga ekonomi. Kalau Permesta tuh berpusat di Sulawesi. Awalnya merupakan gerakan militer daerah untuk pembangunan yang lebih adil. Keduanya tuh bersekutu, tapi disebut sebagai dan juga bisa disebut sebagai PRRI dan Permesta. Kayak sama aja gitu. Cuma beda daerah, beda sejukan ya. Kalau PRRI itu lebih condongnya di Sumatera, sedangkan Permesta dia lebih ke Sulawesi gitu. Nah, tujuan dari PRRI itu dia sebenarnya apa sih? Dia itu kan karena merasa tidak adil, dia itu meminta keadilan kan. Makanya dengan tunjuk rasa ini, dengan harap-harapnya bisa nih yang di luar Jawa bisa dapat keadilan ya. Tapi sangat amat disayangkan dengan kejadian ini banyak banget korban yang jatuh pada saat itu. Jadi kejadian itu juga menimbulkan korban juga ya? Iya, banyak banget korbannya. Makanya saat itu Indonesia bener-bener lagi dalam keadaan kacau balau. Udah gitu di tahun-tahun berikutnya ada penyerangan-penyerangan dari internal lagi. Iya. Tuh. Dan kalau nggak salah ini juga dekat sama kejadian G30 SPKI kan? Iya, benar. Itu cuma waktunya selangnya Nggak sampai 10 beberapa tahun. tahun. Iya. Nah, terus tokoh-tokoh apa aja sih yang kira-kira terlibat dari PRRI? Ada yang bisa nebak gak ada berapa tokoh di sini? Kayaknya ada Soekarno nggak sih? Soekarno ada sih, cuma dia kayak sebagai penengah. Jadi ceritanya nih, siapa sih yang mendukung ada kegiatan PRRI ini gitu. Jadi dulu ada namanya letnan, namanya itu Kolonel DJ Somba. Nah, dia itu tuh beroperasinya kan sebenarnya di daerah Sulawesi ya. Tapi karena beritanya ini sampai ke pusat, sampai ke Sulawesi. Nah, terus terjadi nih pembentukan dewan-dewan
yang mendukung kejadian PRRI. Ada 4 orang nih. Ada Dewan Banteng, ada Gajah, Garuda, sama Manguni. Nah, di Dewan Banteng itu dipimpin sama Letnan Kolonel Ahmad Hussein yang ada di Sumatera Barat. Terus ada Dewan Gajah Kolonel Maludin Simbolon di Sumatera Utara, dan ada juga Dewan Garuda yang dipimpin sama Dewan Berlian, dia ada di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir ada Manguni, yaitu Kolonel Venjes Sumual. Ini namanya susah banget, agak Belanda-Belanda Belanda gitu. banget ya. Itu Nah, kan tadi PRRI ya. Kalau Permesta, kita kan dari topik nih. Kita kan Permesta sama PRRI sebenarnya mirip, cuma kita lebih ke bagiannya kayak Sulawesinya aja gitu. Nah, mereka ini maunya ngapain ini? Mereka ini pengen ngebubarin ini namanya kabinet Juanda. Nah, pembentukan pemerintahan mereka itu tadinya dari Muhammad Hatta sampai Sultan Hamengkubuwono. Terus mereka minta nih konstitusionalnya. Nah, tapi karena pemerintah pusat itu kayak kurang menggubris ya, jadi mereka melancarkan beberapa kejahatan senjata. Gitu. Terus ada yang tahu nggak nih kira-kira akhir dari PRRI ini apa? Kalau boleh tahu akhirnya tuh dari kisah PRRI ini. Nah, jadi tuh dari akhir dari pemberontakan PRRI ini, PRRI atau Permesli lengkap sebagai bentuk pemberontakan oleh pemerintah pusat, gitu. Jadi ada pengkhianatan gitu lah terhadap pemerintah pusat kan. Nah, habis itu orang-orang pusat nih membentuk yang namanya operasi penumpasan, jadi untuk memerangi para PRRI ini, gitu. Ada dari angkatan laut, darat, udara, sampai api ikut menyelesaikan. Berarti yang angkatan laut, angkatan udara tuh mereka melawan yang mengkhianati tadi gitu ya? Iya, si para pramesta ini. Gitu. Itu secara garis besarnya ya. Nah, dari perang PRRI ini sudah memakan sekitar 22.000 jiwa, manusia 8.000 tawanan, dan ada 4.000 orang yang terluka. Terus disebabkan karena perang ini, akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu akhirnya kacau balau. Jatuh ke garis miskin rendah-rendahnya pada saat itu. Nah, terus ada karena ini pengkhianatan, jadi antar daerah itu yang tadinya bersatu akhirnya pecah lagi. Menurut kalian, tanggapan kalian? Tanggapan aku tuh mungkin gara-gara banyak mulai dari ekonomi yang kacau balau, terus juga ada banyak korban tadi ya, sampai beribu-ribu. Itu dampaknya tuh banyak sih harusnya. Dampaknya mungkin ya kayak bisa menimbulkan trauma bagi para yang melewati masa-masa itu. Terus juga ada stigma negatif yang terhadap masyarakat dari daerah tersebut, ya kan? Nah, Ada domba juga. ada domba. Nah, akhirnya pada tahun 1961 Presiden Jokowi, maksud saya Presiden Soekarno memberikan ini kesempatan bagi para PRRI yang merasa sudah tersakiti gitu berdamai. Akhirnya para orang-orang PRRI ini diberikan amnesti di surat tertuang surat keputusan presiden nomor 322 tahun 1961 gitu teman-teman. Kira-kira Jadi mereka kurang lebih dimaafkan gitu ya? iya, diberi amnesti itu udah diberi pengampunan gitu sama pemerintah pusat. Jujur saya kasihan sih Iba gitu. Apalagi pada saat itu kan ada rumor ya katanya Soekarno itu lagi romantisnya sama PKI gitu. Jadi gimana orang yang di luar Jawa itu nggak kesal gitu, ya kan? Nah, kira-kira dari Dedes itu ada pertanyaan apa enggak nih? Pertanyaannya, Ya, oh iya,
pertanyaan aku itu setelah pemberontakan terakhir itu gimana tuh nasib para pemimpin PRRI? Menurut aku yang kayak tadi Aisyah Fira bilang, sebagian besar dapat amnesti dan juga rehabilitasi kan. Terus juga katanya mereka bahkan diangkat sebagian besar dari mereka tuh diangkat sebagai pemerintah lagi. Tuh. Tapi ada juga yang di penjara, ditangkap, itu juga kok, ditawan juga. Dan podcast kita kali ini sampai pada detik ini aja. Kita akan kembali lagi di podcast berikutnya. Stay tune ya teman-teman. Kasih, dadah. Saya Syafira, izin pamit undur diri bersama teman-teman saya. Saya Deswita, izin pamit undur diri. Saya Faris Rika, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.